sedikitkan olehmu mimma arifatin nas, dari kenalan dengan orang-orang. Sampai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi mithli hadza, dan di dalam sepadannya ini qila dikatakan, hadza zaman ini alladzikuna, yang kami nuhadziruhu, takut padanya atau khawatir padanya, fi qauli Ka'ab, dari pendapat, dari ucapan Ka'ab, ya, sahabat Ka'ab, wa fi qauli Ibnu Mas'ud, dan dari ucapan Ibnu Mas'ud. Ini zaman apa? Dahrun, adalah zaman. Bihi, yang di dalam zaman itu al-haqqu, kebenaran, mardud, ditolak, tertolak. Bi ajma'ihi, dengan keseluruhannya. Wa zulmu, dan kezaliman, wal baghyu, dan kejahatan. Fihi, di dalam zaman itu ghairu mardud, tidak ditolak atau tidak tertolak. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan masalah zaman fitnah. Yang kemarin sudah dikatakan bahwa ketika kita berada pada zaman fitnah, maka solusi yang terbaik adalah apa? Wahdah, menyendiri, daripada kita ikhtilat, ya, daripada kita ikhtilat, bercampur, berbaur dengan keadaan zaman, dengan ahli zaman, dengan masyarakat. Nah, kemudian zaman fitnah itu adalah zaman yang bagaimana? Dahrun bi al-haq mardud, yaitu suatu zaman yang mana pada zaman itu kebenaran itu ditolak. Kebenaran itu tidak bisa diterima. Kebenaran itu ya dianggap salah. Entah orang itu sadar atau enggak, ataupun mungkin sadar tapi kalah dengan keadaan, atau memang dia mengalahkan. Ya udah, pokoknya yang penting menguntungkan, yang penting ya bisa memakmurkan dirinya dan lain sebagainya. Maka apa? Kebenaran bisa ditutup, kebenaran bisa ditolak. Wa zulmu wal bughu fi ghairu mardud, sementara kezaliman, kejahatan, ya, itu bisa diterima. Bahkan manusia pada saat itu ya berada pada kezaliman. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap sesama makhluk. Jadi pada saat itu manusia sudah kayak lepas daripada kendali, lepas daripada kontrol, lepas daripada pegangan. Nah, ini merupakan zaman fitnah. Berarti kalau posisi zaman seperti itu, maka wahdah, menyendiri itu bagus daripada ikhtilat. Makanya dikatakan a'ma, lebih buta, asamu, lebih tuli minal azman, dari zaman itu siapa? Multabisun, orang yang berbaur, orang yang mukhalid, bercampur, orang yang bergaul, lebih bisu. Zaman di mana zaman fitnah. Pada zaman itu zaman tidak memperhatikan keadaan. Orang yang nggak memperhatikan keadaan itu nggak jauh beda, dia kondisinya buta dan orang buta dan tuli. Kira-kira ada motor ngeh nggak? Ada mobil ngeh nggak? Enggak.
itu lebih buta, lebih tuli daripada zaman dalam keadaan fitnah. Siapa yang lebih buta? Orang yang banyak pergaulan. Orang yang banyak bergaul itu terkadang lebih buta. Karena apa? Ya orang ambisinya dia, angan-angannya dia gaul kok. Nanti kesibukannya makin banyak. Akhirnya apa? Mengabaikan kewajiban yang lain. Karena orang itu kalau makin banyak bergaul, apalagi pergaulannya enggak, ya enggak penting itu kadang dipenting-pentingin. Bahkan yang sebenarnya penting dikalahin. Lihatin aja. Yang penting dikalahin, yang enggak penting dipenting-pentingin. Terkadang orang yang suka bergaul demen bergaul, kadang membela pergaulan daripada membela Allah, bela pergaulan daripada bela agama. Dengan dasar apa? Ya pergaulan, gak enak dan lain sebagainya. Orang kalau nurutin perasaan gak enak, akhirnya apa? Bener-bener sama ibadah juga gak enak. Bener sama-sama ibadah juga gak enak akhirnya. Jadi orang yang lebih tuli, lebih buta adalah apa? Multabis. Ya, orang yang sudah banyak berbaur, orang yang banyak pergaulan. Dinasihatin ya susah, diomongin ya susah, diarahin ya susah. Apalagi udah pengalamannya melanglang buana, udah susah banget dinasihatin. Ya makanya sok tahu, sok tahu. Dampaknya kan kayak gitu, sok lebih pinter. Apalagi kalau bergaulnya dengan orang-orang yang pernah merasakan bergaul dengan orang yang elit, terus turun dengan bergaul orang yang elit, susah itu. Fihi, di dalam zaman itu, li iblis, bagi iblis taswibun. Nah, punya posisi. Pada zaman fitnah iblis itu punya posisi, punya jabatan. Kenapa? Orang itu pada yang ikutnya iblis. Nggak tahu kalau yang dipanutin, yang diikutin itu adalah iblis. Watasu'id, dan naik derajat, naik pangkat. Karena apa? Pengikutnya makin banyak. Iblis itu naik kedudukan, naik pangkat. Kalau pengikutnya makin banyak, berhasil dia, berhasil menyesatkan umat manusia, menyasarkan umat manusia dengan berbagai kesibukannya, dengan berbagai komunitasnya, dengan berbagai pergaulannya, dengan berbagai gaya hidupnya, berhasil iblis. Nah, ya ketawa ketiwi bila sahalat. Nah, sementara orangnya nggak pada sadar kalau dirinya itu, panutannya adalah iblis, panutannya adalah setan. Lain. Bahkan pada saat itu iblis gampang banget menggodanya, mengganggunya. Bahkan gak diganggu pun bisa terganggu kali. Ya kan masalahnya setan itu kan ada syaitonul ins, ada syaitonul jin. Setan itu kan ada setan manusia, ada setan yang dari golongan jin. Dua-duanya ya setan. Ya. Yang paling berat setan mana? Manusia. Lemah kita untuk menolak, nggak mampu kita untuk menolak setan manusia itu. Nah itu ya. Apalagi kalau orangnya nggak enakan, udah paling susah. Bismillahirrahmanirrahim. Indama, apabila berlanjut, berkelanggengan, hadza, zaman seperti itu atau kondisi seperti itu, walam yahdus, dan tidak ada perubahan, walam yahdus, dan tidak terjadi lahu baginya ghayarun, perubahan. Nah, apabila zaman itu berkelanjutan, zaman yang penuh fitnah itu berkelanjutan dan tidak ada perubahan, kondisinya seperti itu, kezaliman merajalela, kebenaran udah nggak ada lagi, maka apa? Pada saat itu lam yubka, maka tidak akan disedihi, tidak akan ditangisi maitun, seorang mait. Orang mati pun, saudaranya mati pun nyantai, nggak sedih, nggak apa. Kiainya mati pun nyantai, nggak sedih, nggak apa. Bahkan walam yufroh, dan tidak digirangi, tidak disenangi siapa? Bimauludin, anak yang terlahir.
Ada orang meninggal nggak sedih, ada bayi yang terlahir nggak gira, nggak senang. Berarti pada saat itu manusia sudah dalam keadaan a'ma wa asom, buta dan tuh. Kalau manusia normal wajar, yang benar, ketika ada orang yang meninggal, sedih, duka, prihatin. Ya, apalagi seorang ulama yang meninggal. Kalau hatinya masih benar, pikirannya masih lurus, ketika ada anak yang terlahir, senang. Lebih-lebih kita yakin bahwa setiap anak yang terlahir itu adalah Islam, meskipun terlahir daripada non-muslim, tapi dia kan aslinya adalah suci. Lah itu, berarti kita tambah teman, orang Islam tambah saudara. Lah itu, kita makanya girang karena apa? Tambah kelompok, tambah pengikut Islam. Harusnya seperti itu kalau orang yang wajar. Tapi dalam kondisinya nggak wajar, dalam kondisinya penuh dengan fitnah. Ya, karena apa? Karena kezaliman yang merajalela. Ya. Terus apa lagi? Kebenaran yang tidak terwujudkan, kebenaran yang tidak terakui, gitu. Ya. Maka orang itu menjadi buta, hatinya menjadi beku. Ketika hatinya sudah menjadi beku, ya udah, tidak bisa merasakan ini nih, tidak bisa merasakan sedih, tidak bisa merasakan senang. Sedih senangnya udah landasannya nafsu, sedih senangnya udah dasarnya adalah syahwat, nafsu, ambisi. Itu bukan kematian orang yang mati, bukan kelahiran orang yang terlahir. Landasannya adalah apa? Sedihnya landasannya adalah keinginannya, senangnya adalah keinginannya. Ketika keinginannya, ambisinya, syahwatnya nggak terkabulkan, sedih. Ketika ambisi, syahwatnya terkabulkan, senang. Udah itu dasarnya. Nah, kalau untuk ya syahwat, menuruti syahwat dan nafsu ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wajatu, dan sungguh aku telah menemukan an Sufyan. Walaqad wajatu, dan sungguh aku bertemu an Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Qultu, saya berkata, li Sauri, pada As-Sauri al-Sini, berwasiatlah kau kepadaku. Qala, ia berkata, aqlil. Jadi ketika Sufyan bin Uyainah berkata kepada Sufyan As-Sauri, minta wasiat. Nah, akhirnya As-Sauri berkata, qala, ia berkata, aqlil, sedikitkan olehmu mimma arifatin nas, dari kenalan dengan orang-orang, dari mengenal orang-orang. Jadi kita silakan kenal dengan orang, tapi jangan terlalu banyak. Karena apa? Ya, kenal dengan orang terlalu banyak itu, ya resikonya lebih banyak. Resikonya lebih banyak. Resiko apa? Segala-galanya. Resiko ekonomi udah pasti, ya kan? Nah itu. Karena apa? Yang namanya pergaulan perlu modal, jangan disanggap nggak perlu modal. Perlu modal. Itu risiko waktu udah pasti, risiko tenaga pasti, apalagi modelnya kita modelnya kita, risiko ngalan ibadah, iya. Nah itu, makanya ya pesannya As-Sauri adalah aqlil mimma arifatin, nah sedikitkan dari mengenal kepada orang. Kenallah, carilah pergaulan itu secukupnya saja, seperlunya saja, jangan terlalu banyak. Yang penting-penting saja lah. Yang enggak penting ya enggak usah. Yang enggak penting enggak usah. Tapi kita enggak bergaul banget ya jangan. Jadi bergaul dengan sesuatu penting itu bukan dikatakan tidak bergaul, itu masih bergaul, bagus malah masih. Nah, baru misalkan bergaul dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang
remeh-temeh, sepele. Nah inilah baru kita sedikitkan. Tapi dengan komunitas-komunitas yang baik ya silahkan. Perlu, itu penting. Karena apa? Yang model kita itu mencari kebaikan juga masih harus dibantu oleh orang lain gitu itu. Kita itu ya masih perlu orang lain kadang. Makanya ya bergaul dengan yang penting-penting saja. Dalam hal yang penting-penting saja. Ya, contoh kecil lah. Ya kita saja, misalkan kalau zikir istighosah, zikir sebanyak itu ya karena bareng-bareng. Iya enggak? Tapi kalau sendiri, wah, mau. Sok tahlil saja nih, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 khatam. Sok sendiri paling ringkas, kulhu 1 kali, falak 1 kali, anas 1 kali, la ilaha illallah 10. Biasanya 100 tahlil bareng, ini 10. Doa juga paling Allahumma gfirlah warhamhu, udah selesai. Sendiri, namanya juga sendiri. Modelnya kita masih kayak gitu. Tapi bareng-bareng, ya alhamdulillah. Istighosah kebaca, tahlil la ilaha illallah tuntas 100. Nah itu. Apalagi kalau misalkan kita diajarin, oh boleh baca 100, boleh baca 30, boleh baca 10. Model kita nih kalau sendiri diambil paling sedikitnya 10. Nah itu makanya kita itu mencari kebaikan masih perlu orang lah. Maka carilah pergaulan untuk yang penting-penting. Nah itu untuk yang penting-penting. Kita usaha pun demikian, dagang pun demikian, bisnis pun demikian. Masih perlu orang lain. Nah, ya maka bergaulah dalam hal dagang, bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang sekedar tongkrong yang nggak jelas dan sebagainya ya masih mending dikurangi. Ya, duitnya nggak kebuang, tenaga ya bisa buat istirahat, waktu juga kagak kebuang lah itu. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita itu umur habis nggak berasa karena kebuang di luar dengan hal-hal yang tidak jelas. Rugi kita, nyesel kita jadinya. Ya, tahu-tahu iya ya sudah tua. Lah ini. Nanti ketika kita tua, apakah dulu grup-grup kita nyariin kita? Belum tentu. Iya, belum tentu. Tapi kalau grup-grup pengajian, hal-hal yang baik-baik, insya Allah kita mati juga masih ke bawah-bawah. Iya. Nah itu. Tapi kalau grup-grup yang nggak jelas, belum tentu. Ya, kalau sudah pisah, sudah pada tua, iya, palingnya udah dunianya sendiri sendiri. Ya tapi itulah kembali lagi. Sayangnya ya di kita pada umumnya ini ya, agama itu jadi pelarian di saat tua. Di saat mudanya kemana? Di saat tua baru balik kepada agama, baru balik kepada musola, baru balik kepada masjid. Tapi itu alhamdulillah masih mau balik. Iya, nggak susah deh. Nah, itu alhamdulillah masih mau balik ya, masih mau balik lah itu. Coba kalau kebablasan, nah itu, alhamdulillah saja kita syukuri masih bisa balik kepada agama, masih bisa eling kepada agama, masih bisa eling musola, masjid, majelis taklim. Qultu yarhamukallah wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budu wa sallallahu alaihi wa sallam.